Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam kelas pengajaran mengenal Tanah Perjanjian seri yang ketiga. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan sebagai bentuk cinta kasih kita kepada Tuhan. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat cinta-Mu, buat kasih setia-Mu pada kami Tuhan. Saat malam hari ini Bapa, kami mau memulai kelas pengajaran ini. Kami bersyukur di tengah kondisi seperti ini Tuhan masih berikan kami berkat untuk kami mendengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami hikmat untuk kami mengerti Tuhan, memahami atas apa yang diajarkan kepada kami. Kami mengucap syukur Bapa. Kami memulai kelas ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom bagi kita semua yang masih suka untuk belajar firman Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam sesi yang ketiga untuk mengenal Tanah Perjanjian. Nah, sekali lagi pada sesi yang pertama saya memberitahu bahwa kalau kita mau belajar tentang Tanah Perjanjian nggak bisa lepas dari perjalanan orang Israel. Nah, dari awalnya kita harus belajar dari startnya, yaitu Mesir. Ya, kita sudah belajar banyak tentang Mesir.
Sesi 1, sesi 2 masih di Mesir, kita belajar tentang piramid, kita belajar tentang papirus, minyak narwastu, kita belajar tentang gereja Abu Serga, gereja Ben Ezra Church. Kemarin kita juga belajar satu tempat yang tidak ada di dalam Alkitab, tapi saya sampaikan karena mengandung sebuah kekuatan iman, yaitu gereja sampah atau Saint Simon the Tanner Church. Nah saudara, hari ini kita masih akan melanjutkan perjalanan kita menuju ke tanah perjanjian. Baik, siap-siap untuk kita berangkat. Sebentar kita akan berangkat meninggalkan Kairo. Nah, yang kita kemarin pelajari semua itu di sekitar Kairo, saudara ya, atau di peta zaman dulu namanya Ramses. Nah, saudara, kita akan bergerak menuju ke tanah perjanjian karena waktu itu Tuhan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dengan sebuah perjuangan yang tidak mudah, Musa akhirnya mampu membawa orang Israel keluar dari Mesir dengan diawali dengan 10 tulah yang mengerikan bagi orang Mesir. Nah saudara, kita akan tinggalkan kota di mana dulu mereka tinggal di sana atau di daerah Ramses ini. Nah sekarang bentuk kotanya sudah berbeda seperti yang saya tampilkan di dalam gambar, itu adalah kota Kairo yang sekarang. Tapi tetap ada sungai yang besar membelah kota Kairo, yaitu sungai Nil. Di mana di sungai Nil ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab, ya termasuk air menjadi darah dan lain sebagainya, katak yang keluar dari sungai Nil ini semua banyak terjadi di Sungai Nil. Sungai Nil ini adalah tempat banyak orang tinggal. Makanya saya katakan bahwa tidak sepenuhnya Mesir ini yang luas itu dihuni orang. Jadi yang padat itu hanya di Kairo, di Alexandria, di beberapa tempat saja. Tapi sebenarnya selebihnya adalah padang gurun atau gurun pasir. Tidak ada orang tinggal di dalamnya. Nah saudara, ini yang kita lihat. Kalau saudara berkesempatan, biasanya kalau menginap di Mesir, malam kita off. Nah ada yang mau istirahat, kalau mau berwisata malam hari ini biasanya di luar tur, yaitu naik kapal, cruise itu menyusuri Sungai Nil. Nah di sana kita bisa makan malam dan lihat pertunjukan, ya ada tari perut, ada tari yang berputar-putar itu ya, sebuah tradisi orang-orang Arab yang bagus sekali, saudara. Nah, satu hal, tapi itu biasanya opsional. Saudara ada tambahan biaya sendiri, karena itu di luar tur biasanya. Tapi saudara bisa izin untuk atau minta tour leader untuk mengaturkan perjalanan saudara untuk menyusuri Sungai Nil dalam sebuah cruise. Baik, itu sekilas tentang kota Kairo yang sekarang. Jadi sekarang kita mengikuti instruksi Musa, yuk kita move on, kita bergerak yuk, kita move ke tempat yang Allah tentukan, yaitu ke tanah perjanjian. Nah inilah yang akan kita pelajari. Yuk kita akan lihat petanya terlebih dahulu. Nah ini peta yang saya mau tampilkan buat kita semua, perhatikan peta ini ya. Ini peta penting, jadi kita mulai perjalanan apa yang terjadi di Ben Ezra, di Hanging Church, di gereja gantung, di gereja-gereja yang kita pelajari di daerah Mesir, itu terjadi di daerah Ramses atau di tempat yang sekarang disebut dengan Kairo. Nah itu ditunjukkan di peta ini di panah warna kuning yang cukup besar, perhatikan ya, itu awal mulanya. Di situ tuliskan Tanis Afaris ya, jadi itu awal perjalanan orang Israel keluar dari Mesir. Dari situ, nah perjalanan orang Israel itu ditunjukkan dengan jalur warna merah. Perhatikan saudara, itu jalur warna merah, itu menyusuri jalan, itu padang gurun, ya padang gurun Goshen dan sebagainya, banyak sekali padang gurun yang kita lewati. Nah kemudian perhatikan panah warna hijau. Nah panah warna hijau ini adalah tempat orang Israel menyeberang laut. Jadi kita mengenal ya kisah yang sangat terkenal itu. Jadi sebenarnya kanal, bukan laut lepas, bukan ya. Jadi kanal
Perhatikan peta ini akan menjadi peta yang akan saudara mulai punya gambaran. Nah saudara, kanal yang dilewati, saudara lihat ada di jalur warna hijau. Nah jalur warna hijau itu yang kita lihat ya, bukan jalur warna hijau, panah warna hijau itu menunjukkan kira-kira tempat itulah di mana Tuhan membelah Laut Merah atau disebut Laut Tebrau karena banyak pohon tebrau. Disebut Laut Merah karena di dasar sungai itu ada tumbuh-tumbuhan yang berwarna merah. Jadi kalau sore hari kena sinar matahari, airnya kelihatan merah. Jadi orang biasanya menyebutnya Laut Merah atau banyak istilah-istilah yang dipakai. Saudara, ini yang kita pelajari. Nah disitulah kira-kira orang Israel menyeberang. Jadi menyeberang, akhirnya mereka melihat bahwa tentara Firaun juga menyusul dan ditenggelamkan. Nah konon ini saya belum lihat langsung sih, tetapi konon dari foto-foto udara yang diberikan oleh local guide kita, biasanya mereka ketunjukkan bahwa di dasar daerah itu ada banyak semacam timbunan puing-puing kereta gitu ya. Jadi itu diperkirakan wah itu tempat orang Mesir atau tentara Firaun yang ditenggelamkan oleh Tuhan. Tapi saya belum lihat secara langsung tentang foto udara dan lain sebagainya. Nah saudara, itulah gambaran tentang perjalanan. Nah setelah orang Israel menyeberang, nah sekarang tempat itu saudara bisa lihat kalau naik ke atas ya menuju ke Mediterania, Laut Mediterania, ke atas itu kan banyak warna hijau-hijau, itu adalah kanal kecil-kecil. Nah sekarang dibuat tembusan, dibuat jalan lurus yang disebut dengan terusan Suez. Nah ini sangat terkenal sekali saudara ya. Jadi terusan Suez ini sekarang menjadi pendapatan Mesir yang terbesar saudara. Jadi Mesir itu negara kaya, mereka pendapatan terbesarnya bukan dari wisata, bukan dari minyak. Jadi minyak ya, wisata iya. Tetapi pendapatan terbesar dari Mesir adalah terusan Suez ini. Saudara, ini adalah satu hal yang luar biasa. Anda bisa lihat, saya kasih gambar terusan Suez yang sekarang. Nah itu adalah terusan yang dibuat menembus kanal. Ya, jadi menembus sampai ke atas ya, ke Port Said itu, jadi ke atas. Dibuat jalur yang lurus sehingga kapal-kapal dagang, kapal-kapal minyak dari Arab tidak perlu memutari Afrika, tapi jalurnya pendek. Nah, kalau mereka mau lewat ke sana harus bayar. Nah, biaya bayarnya itu mahal sekali saudara, sehingga kita tahu pendapatan negara terbesar dari Mesir adalah terusan Suez. Saya mencatat di tahun 2017 sampai 2018 pendapatannya sekitar 5.700 miliar dolar. Anda tahu, nilainya puluhan triliun saudara ya. Itu pendapatan ratusan triliun bisa jadi, itu pendapatan dari negara Mesir melalui terusan Suez ini. Ini adalah satu pendapatan yang besar, jadi sekali lagi kalau sudah tahu Mesir adalah negara kaya, pendapatan terbesarnya bukan dari minyak, bukan dari pariwisata, tetapi dari terusan Suez ini. Nah dari terusan Suez inilah ada satu tempat yang diperkirakan orang Israel dibuat jalan oleh Tuhan untuk membelah laut. Jadi sekali lagi kita lihat petanya ya, di warna hijau itu adalah di panah warna hijau adalah diperkirakan disitulah tempat laut dibelah. Ya, jadi sekali lagi bukan laut lepas, tapi sebuah kanal, sebuah dari aliran Laut Merah dan kemudian sekarang dibuat tembusan ke atas menjadi terusan Suez. Kurang lebih begitu ya. Jadi ini yang kita pelajari. Nah saudara, saya mau jelaskan satu hal sambil kita jalan-jalan saudara ya. Nah ini adalah denah peta atau terusan Suez. Nah perhatikan, kalau kita perjalanan menuju ke tanah perjanjian dari Mesir, perhatikan. Saya ingin menampilkan ini kembali. Nah jalur warna kuning, peta warna kuning itu adalah jalur bis yang saya tumpangi. Jadi saya tidak mengikuti jalur merah.
ya, karena Tuhan tidak membelah laut merah buat saya ya. Jadi saya lewatnya jalur bis. Nah, jalur bis itu sekarang menembus, perhatikan, itu yang warna kuning yang kedua. Jadi panah warna kuning yang kedua itu adalah menembus terusan Suez. Nah, nembusnya gimana? Apakah Tuhan membelah laut merah? Tidak, saudara, tapi lewat terowongan. Jadi Mesir membuat terowongan di bawah terusan Suez. Anda bayangkan, terusan Suez itu bisa dilewati kapal-kapal gedenya minta ampun, dan itu kedalamannya bisa sampai sekian puluh meter, sehingga cukup dalam dan lebar. Nah, orang Mesir membuat terowongan. Nah, di peta ini Anda bisa lihat yang saya tunjukkan dari panah warna pink. Jadi ada panah warna pink, itu ada jalur, itu adalah terowongan. Terowongan Suez namanya, saudara. Jadi dari Kairo menuju Gunung Sinai melewati terowongan Suez panjangnya 2,5 kilometer di bawah laut. Anda bisa bayangkan. Jadi luar biasa ini, saudara. Bagi saya ini pengalaman yang menarik. Begitu kita masuk ke terowongan itu, maka supir bisnya akan ngomong gini, siap-siap ya, kita akan masuk ke laut. Begitu. Nah, mereka masuk, plung, masuk. Ternyata bisnya melewati terowongan di bawah laut, di bawah terusan Suez. Nah, ini saya memberikan gambar pintu gerbangnya untuk masuk ke terowongan Suez. Perjalanannya 2,5 kilometer, cukup panjang, saudara ya. Jadi ini yang menarik untuk kita pelajari. Nah, begitu kita keluar dari terowongan Suez ini, kita masuk masih di daerah Mesir. Perhatikan, masih di daerah Mesir, di mana kita menyebutnya di padang gurun. Ada begitu banyak padang gurun di sana. Jadi sekali lagi, Mesir tidak semua tempat ditinggali oleh penduduk. Sebagian besar, hampir 90% tempatnya adalah padang gurun. Ada orang menyebutnya gurun Sahara gitu ya, tapi gurun Sahara itu gabungan gurun-gurun macam-macam, ada gurun Syur, gurun Sin, padang gurun Hebron dan lain sebagainya, macam-macam. Nah, perjalanan, nah kalau saudara ikut tur Holy Land, ini perjalanan naik bis yang paling lama. Bisa sampai 8 jam, saudara, sampai 10 jam. Nah, ini kami sempat berhenti di sebuah padang gurun. Karena berhenti kenapa, saudara? Karena kita biasanya menunggu pengawalan. Nah, perjalanan dari terusan Suez menuju ke Gunung Sinai, itu kalau naik bis kita melewati daerah-daerah nanti yang akan kita lihat apa yang dilewati oleh orang Israel. Hari ini, sekarang ini adalah daerah rawan perang. Jadi banyak oposisi di sana. Nah, ini perjalanan yang paling menegangkan, saudara. Karena kita bis nggak bisa lewat tanpa pengawalan dari tentara Israel. Jadi kita akan dikawal oleh tentara Mesir dan tentara Israel. Betul-betul dikawal, dan bis tidak boleh hanya 1-2 bis yang lewat. Jadi dikumpulkan, kumpul sampai dapat 10 bis, kemudian kita dikawal depan, belakang, samping. Jadi dikawal banyak tentara. Kenapa? Karena banyak peristiwa-peristiwa dicegat, wartawan dari Prancis sempat diculik, dibunuh, ditembak dan lain sebagainya, ada bis yang dibom. Nah, itu daerah-daerah rawan, tapi kalau tetap aman sih, amannya karena kita harus ikuti aturan. Bis harus nunggu pengawalan, jadi mereka akan situasikan supaya aman, setelah aman kita boleh lewat dengan pengawalan yang ketat. Nah, ini perjalanan yang paling menegangkan, jadi sepi karena padang gurun, bisa-bisa ada pejuang-pejuang separatis yang tiba-tiba muncul dan mungkin menghentikan bis, merampok dan sebagainya. Tapi sejauh ini aman karena sedikit sekali ya peristiwa itu, karena banyak orang harus taat. Kalau tidak taat ya kita bisa naik bis sendirian, bisa dicegat, saudara. Nah, ini yang menakutkan buat kita. Tapi asik karena kita melihat sejauh mata kita memandang, kita akan melihat padang gurun sampai ke Gunung Sinai, itu tidak ada tempat-tempat yang lain kecuali padang gurun, gunung batu, padang gurun, dan tidak banyak tumbuhan yang tumbuh di sana, saudara ya. Nah, mari kita akan lihat kembali ke peta yang saya akan tunjukkan ya. Kembali yuk kita ke peta ya. Oke. Nah, kalau naik bis pakai panah warna kuning, kalau jalur orang Israel itu jalur yang warna merah. Nah, akhirnya kan kita ketemu juga nih, ketemu juga di jalur yang sama.
Nah, ketika orang Israel menyeberang, saya tidak akan bicara panjang lebar tentang bagaimana Tuhan membelah Laut Merah dan bagaimana orang Mesir ditenggelamkan. Saya tidak akan membahas itu, tetapi kita akan melihat bahwa setelah orang Israel menyeberang Laut Merah dengan pertolongan Tuhan, maka mereka berjalan. Kira-kira 3 hari perjalanan mereka, haus, kurang minum, capek, lelah, mereka kehausan, mereka sampai di sebuah tempat namanya Mara. Nah, perhatikan, Mara yang saya tunjukkan di panah warna pink, warna merah jambu, perhatikan ya. Itu ada dalam bahasa Inggris marah, jadi bukan marah ngamuk-ngamuk ya, tapi Mara dalam bahasa Ibrani yang berarti pahit, saudara, Mara. Nah, itu yang saya tunjukkan dengan panah warna pink, saudara. Di situ, mari kita akan membaca bagian ini, di mana apa yang terjadi di Mara. Ya, supaya kita bisa melihat hal-hal yang kita bisa pelajari di sana. Ya, perhatikan, mereka menyeberang Laut Merah, kemudian sampai di daratan, di padang gurun Etam, dan kemudian mereka berjalan 3 hari, disebutkan sampai di daerah Mara. Mari kita lihat ayatnya. Oke, dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-22. Saya akan baca ya sampai ayat yang ke-27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Dari Laut Teberau kenapa? Karena sudah lewat, sudah menyeberang. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. Ya, ini ada padang gurun Syur. Padang gurun, perhatikan 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Ya sulit dapat air, padang gurun sudah enggak ada ya kan. Sampai hari ini pun masih padang gurun. Jadi sudah sekian ribu tahun yang lalu, tapi sampai hari ini pun masih padang gurun, saudara. Jadi belum ada mall, belum ada Indomaret, Alfamart, belum ada, saudara ya. Jadi masih padang gurun, betul-betul padang gurun. Nah, perhatikan ayat 23, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara, artinya pahit. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis sehingga bisa diminum ya. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ayat 7 kita baca ya, karena ini adalah tempat kedua nanti yang akan kita kunjungi, yaitu sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara, diceritakan setelah orang Israel berjalan menuju tanah perjanjian, setelah menyeberang dari Laut Teberau, maka dikatakan dalam perjalanan mereka masuk padang gurun Syur. Nah, di sanalah mereka tidak mendapatkan air, saudara, sehingga yang terjadi mereka kehausan, sudah capek, letih, lemah, haus, akhirnya mereka mungkin gak kuat lagi gitu ya, karena udah 3 hari berjalan. Sampailah mereka ke sebuah tempat namanya Mara. Nah, tempat itu ternyata ada mata air, saudara. Wah, senang dong mereka. Tapi ketika mereka minum airnya, ternyata airnya pahit, saudara. Bukannya pahit, beracun. Pahit, sehingga mereka, waduh, kami ini haus 3 hari perjalanan, butuh air, di Mara akhirnya mereka ketemu air, tapi airnya pahit. Mereka bersungut-sungut, mereka teriak sama Musa, piye ini gimana? Dan Musa berseru sama Tuhan, Musa ditunjukkan sepotong kayu, kata Alkitab ya. Ini adalah cerita yang indah, dan kayu itu diambil,
dilemparkan ke mata air yang pahit itu, kemudian Alkitab berkata bahwa air itu berubah menjadi manis sehingga mereka minum sampai puas, saudara. Nah, di sini kita belajar satu hal. Mara adalah pemberhentian pertama. Setelah mereka menyeberang Laut Merah, maka pemberhentian pertama adalah Mara ini, ya. Yang kedua, nah keadaan setelah berjalan 3 hari, mereka lelah dan letih, mereka akhirnya enggak mendapatkan air dan ketemu air pun airnya pahit. Dan akhirnya Tuhan meminta Musa untuk mengambil sepotong kayu dan melemparkannya ke mata air yang pahit itu sehingga air itu menjadi manis. Saudara, ada hal yang kita pelajari di sini ya. Kita sekali lagi bukan hanya sekedar belajar sejarah, bukan sekedar belajar Alkitab, tetapi belajar nilai hidup. Apa nilai hidup kita, saudara, lewat peristiwa ini? Yang pertama, Tuhan peduli dan akan menjawab semua kebutuhan kita. Perhatikan, mereka ini butuh air. Mereka ini dituntun Tuhan, mereka butuh air. Tetapi perhatikan, di saat mereka butuh, Tuhan menyediakan. Nah kadang Tuhan menyediakan sesuatu untuk supaya orang melihat mujizat. Saudara bayangkan berjalan 3 hari tanpa ketemu air, capek, lelah. Kalau ketemu mata air yang biasa, pasti mereka akan langsung minum, langsung mandi, langsung jebur mungkin begitu ya. Karena sudah enggak tahan lagi. Makanya dibuat sebuah mata air yang rasanya pahit, tapi di situ Tuhan mengubahnya menjadi manis. Artinya apa, saudara? Tuhan itu tetap peduli dengan kita. Dia sangat mengasihi kita dan kalau saudara hari ini sedang membutuhkan sesuatu sama Tuhan, berserulah. Tuhan akan menjawab setiap seruan doa kita. Nah, yang kedua, Tuhan mampu mengubah yang pahit jadi manis, saudara. Jadi kalau kita merasa hari ini hidupku pahit, Pak, hidupku pahit rasanya, keadaan ekonomi hancur, kesehatanku juga terganggu, keluargaku berantakan, hidupku pahit. Percayalah, saudara, Tuhan mampu mengubah hidup saudara yang pahit menjadi manis. Nah, bagaimana cara mengubah hidup yang pahit menjadi manis? Ada kayu yang dilemparkan Musa ke mata air itu. Saudara tahu ini adalah tipologi tentang Kristus. Sepotong kayu dilemparkan di air yang pahit menjadi manis. Ini adalah tipologi dari salib Kristus. Kayu salib. Kalau saudara merasa hidupmu pahit, undang Yesus dan salib Kristus itu akan memberikan hidupmu menjadi manis. Dosa diampuni dan kita akan memiliki pengharapan dan pengampunan oleh kuasa kayu salib daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu Mara. Nah, kalau saudara berkata, Pak, seperti apa sih Mara bentuknya sekarang? Nah, saya akan tunjukkan. Ini saya ada di Mara, saudara ya. Ini mata air yang ditunjukkan Tuhan pada waktu itu, ya. Dan ini dekat sekali karena dengan Laut Merah, saudara. Jadi kalau di belakang saya ini jalan sekitar 500 meter lah, itu sudah Laut Merah, saudara. Jadi enggak jauh karena ini kan di pesisir, di perjalanannya di pesisir seperti tadi kita lihat di peta ya. Nah ini di gambar yang kedua ini, saudara akan lihat. Nah ini kalau sudah jalan 100 meter saja saudara akan sudah melihat Laut Merah itu. Jadi bisa jalan, minta izin untuk setelah lihat di Mara, kita doa di sana. Biasanya saya pimpin doa, kalau di sana saya pimpin ibadah supaya mereka juga mengalami hidupnya diubah oleh Tuhan. Yang pahit menjadi manis ya. Saya biasanya setiap tempat saya memimpin ibadah, saudara. Jadi seperti di Bukit Mukatam, kami berdoa ibadah, banyak mujizat karena itu iman. Gunung pindah sampai 3 km itu kan ya iman, saudara ya. Karena mujizat. Nah itu banyak di situ ada mujizat. Kalau saudara ke Bukit Mukatam, saudara akan melihat banyak kursi-kursi roda dibuang di sana. Kenapa? Karena banyak orang sembuh ya. Jadi indah sekali, saudara. Nah di sini pun saya biasanya mimpin ibadah. Saya berdoa, saya buka Alkitab, saya berkhotbah di pinggir Mara ini. Kemudian saya mendoakan mereka supaya mereka mengalami hidup yang pahit diubah ya. Jadi, nah sekarang gini, mungkin saudara bertanya, Pak, kalau minum airnya di sana masih manis enggak? Oh jangan diminum, kotornya minta ampun ya. Isinya sampah, saudara ya. Biasa orang Indonesia suka nyampah, saudara. Banyak suka sampah, dibuang sampah makanan masuk di dalam situ. Waduh jadi kotor, saudara. Kotor dan warnanya sudah enggak bagus lah. Jadi saudara jangan minum ya, jangan nekat minum, saudara bisa keracunan benar. Ya karena enggak ada pernyataan Tuhan ya. Jadi
karena kotor sekali. Sekarang sih sudah mulai dibersih-bersihkan. Sekarang kalau saudara ke sana sudah diberi tenda, ya diberi tenda di atapnya dan di pinggirnya, di pinggiran sumur itu dikasih kain warna merah. Jadi mereka bisa duduk-duduk di situ sambil ikut ibadah, ya. Jadi bagus tempatnya. Nah, ini adalah pelajaran tentang Mara, bagaimana hidup yang pahit bisa diubah menjadi manis. Nah, sekali lagi ini adalah satu hal yang kita perhatikan, ya. Kembali ke peta saya, kita akan lihat peta yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Oke, ini dia. Perhatikan, jadi kita tadi kan perjalanannya jalur bis dengan jalur orang Israel kan beda. Yang jalur bis itu yang warna kuning, yang jalurnya orang Israel itu jalan kaki warna merah, ya. Nah, tapi kita ketemu di Mara, dan perhatikan yang Mara itu tempatnya di pesisir, di pinggir. Jadi sekali lagi kalau saudara mau lihat ke Laut Merah juga bisa, saudara. Nah, perjalanannya Mara adalah tempat persinggahan pertama atau rest area yang pertama. Ini dalam perjalanan orang Israel menuju ke tanah perjanjian. Nah, setelah itu tadi di ayat yang ke-27 dikatakan berangkatlah mereka setelah dari Mara menuju ke Elim. Ya, mereka kemudian tidak lama berjalan menuju ke Elim. Nah, di Elim ada apa, saudara? Tadi disebutkan. Di Elim ada dua benda yang sangat terkenal, yaitu ada 12 mata air. Wah, ini berlimpah-limpah, saudara. Ya, ada 12 mata air dan disebutkan ada 70 pohon korma. Wah, ini tempat yang sangat indah, saudara. Anda lihat di peta yang atas, ini foto udara. Yang paling atas itu di tengah padang gurun, Anda lihat ya. Nah, itu ada satu area di mana isinya 70 pohon korma dan 12 mata air. Padahal perhatikan, yang peta di paling atas itu foto udara. Perhatikan itu sekelilingnya padang gurun, gunung batu, saudara, enggak ada tumbuhan. Tapi ada satu lokasi yang unik sekali. Nah, ini namanya Elim, ya. Elim ini ada 70 pohon korma dan 12 mata air. Waduh, ini indah sekali, saudara. Bagaimana di tengah-tengah padang yang gersang ada 12 mata air dan 70 pohon korma, sehingga mereka minum dengan puas, makan korma dengan puas, ya. Kalau saudara ke Israel, kormanya ke Mesir, ke Israel, ya. Kormanya bukan korma yang kayak di Indonesia, ya. Sudah jadi manisan, kormanya kisut-kisut gitu, ya. Kempet-kempet, kisut-kisut gitu, sudah buat manisan. Di sana enggak, saudara. Kormanya wah kenceng gitu, ya. Kayak apa ya, jadi kulitnya itu kenceng kayak buah apa ya yang begitu anggur tapi gede, agak gede, panjang. Nah, kulitnya kayak anggur ungu begitu. Jadi mengkilat dan kenceng. Saudara kalau makan, waduh itu manisnya minta ampun. Yaitu korma asli dari Arab. Tapi yang paling terkenal, nanti kalau saudara ikut tur, saudara belilah korma yang paling enak itu di Yeriko. Ya, khususnya di depan di sebuah di kaki bukit namanya Bukit Pencobaan. Ingat Yesus pernah dicobai oleh iblis 40 hari 40 malam, sehingga Yesus diminta untuk menjatuhkan diri, mengubah batu jadi roti dan sebagainya, itu di Bukit Pencobaan. Nah, di bawah Bukit Pencobaan itu ada toko-toko yang jual korma, saudara. Nah, itu korma segar, enaknya minta ampun, saudara, ya. Jadi kalau bolehlah kalau minta ada orang yang pergi ke Israel, mintalah oleh-oleh korma ini. Ini enak sekali, saudara, ya, segar. Nah, di hotel-hotel biasanya di sarapan juga disediakan korma segar untuk kita bisa nikmati. Nah, sekali lagi di Elim ini adalah 70 pohon korma. Waduh, enak sekali, saudara, ya, begitu luar biasa dan mata air yang berlimpah. Artinya apa? Saudara bayangkan, orang Israel diomong Tuhan, aku akan menyertaimu, aku akan membimbingmu keluar dari tanah Mesir. Dan ternyata Tuhan tidak melupakan janjinya, ya. Tuhan tidak melupakan janjinya. Perhatikan nih, di Elim ada sebuah tempat di mana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Artinya apa? Tuhan yang menyertai adalah Jehovah Jireh.
Allah yang menyediakan, saudara. Saat kita memerlukan, berserulah pada Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ini elim, saudara. Jadi kalau saudara mulai baca Alkitab udah mengerti ini gambarannya, oh ini elim nih begini ya. Berjalan lelah 3 hari, ketemu Mara, dibuat airnya menjadi manis. Karena satu tok mata airnya pasti gak puas buat orang Israel. Baru sekian perjalanan, tidak sampai perjalanan berhari-hari. Baru sampai 1 hari saja mereka sampai dipimpin ke Elim. Di sini 12 mata air, segar, puas makan, puas minum. Bahkan dikasih bonus korma, saudara. Korma, enak sekali. Ya, korma adalah satu makanan yang khusus di sana. Sehingga buat orang Israel, karena kan Alkitab ngomong begini nih, nah ini sebuah pengetahuan tambahan ya buat saudara ya. Begini, Tuhan kan menjanjikan bahwa mereka akan dipimpin ke sebuah tempat yang diberi nama tempat yang berlimpah susu dan madu, saudara ya. Nah saudara bayangkan susunya apa? Apakah susu beruang atau susu sapi? Bukan saudara, susu kambing. Di sana nggak ada susu sapi saudara ya, susu kambing. Nah terus berlimpah susu dan madu. Madunya apa? Bukan madu lebah, saudara. Madunya itu sari korma. Jadi jangan pikir saudara mau Tuhan akan menjadikan sebuah tempat yang berlimpah susu dan madu. Nah madunya bukan madu lebah saudara, karena di sana nggak ada peternakan lebah saudara. Di sana madu yang dibuat adalah sari dari buah korma. Di Ambarawa ada banyak juga madu dari buah klengkeng. Jadi di Israel madunya madu sari buah korma saudara. Manis, enak. Nah ini satu hal yang kita lihat ya, Tuhan menyediakan, Tuhan yang menyertai adalah Tuhan yang menyediakan. Itu sebabnya dengar baik-baik. Kalau hari ini saudara merasa memerlukan sesuatu, saudara merasa ikut Tuhan, mengikut Kristus, tapi hidup saudara kekurangan hari ini, berserulah kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia pasti menyediakan apa yang kita perlukan ya, karena Tuhan kita adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Nah, yang kedua, dari tidak punya air mendapat 1 mata air yang pahit, sekarang diganti 12 mata air. Manisnya diganti dari korma, saudara. Ini artinya apa? Berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita, saudara. Hari ini makanya bukan sekedar belajar, saya selalu menekankan nilai-nilai rohaninya. Apa nilai rohaninya buat kita, saudara? Supaya kita bisa mempelajari apa itu nilai-nilai yang kita pelajari dari perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Ada nilai-nilai iman, saudara, yang harus kita pelajari ya. Jadi kita lihat ternyata ada kelimpahan yang Tuhan juga berikan buat mereka. Oke, tidak banyak tempat yang akan kita kunjungi kali ini, tapi saya ingin menambahkan beberapa hal saja. Nah kalau saudara perhatikan, kalau orang Israel keluar dari tanah Mesir kemudian menyeberang Laut Merah, maka mereka begitu keluar dari Laut Teberau, mereka ada di tempat namanya Padang Gurun Syur. Nah Padang Gurun Syur itu luas sekali, menyambung dengan Padang Gurun Sin, Padang Gurun macam-macam, Padang Gurun semua saudara. Nah di Padang Gurun Syur Anda akan melihat beberapa pohon. Nah ini perhatikan, karena tidak banyak pohon. Nah ada beberapa pohon yang sangat menonjol. Perhatikan, yaitu pohon namanya pohon penaga. Ini saya ingin tambahkan pengetahuan buat kita. Ya, jadi pohonnya unik seperti payung. Nah ini ada gambarnya. Perhatikan ya, sekelilingnya gunung batu, sekelilingnya padang gurun, tidak ada tumbuh-tumbuhan apapun. Nah ketika kita melihat ada pemandangan yang unik karena ada pohon yang suka tumbuh. Nah pohon itu kayak payung begitu ya, kayak jamur begitu, tapi gede saudara. Ini buat berteduh mungkin orang yang kepanasan, perjalanan musafir dan sebagainya. Nah perhatikan, ini adalah pohon yang khusus. Ini banyak sekali di Padang Gurun Syur, kalau saudara lihat banyak. Kalau saya mimpin tur biasanya saya tunjukkan dulu, itu namanya pohon penaga. Nah mari kita akan lihat ayatnya di mana. Nah perhatikan ya,
Nanti kita lihat, ini namanya pohon penaga, dalam bahasa Latinnya Acacia radiana. Jadi ini pohon akasia, kurang lebih begitu ya, yang dikenal di Indonesia. Nah, kayu akasia mungkin kita sering mendengarnya. Kenapa saya pasti jelaskan ini? Karena kayunya adalah spesial. Kenapa saudara? Karena dibuat untuk setidaknya dua benda. Yang pertama mesbah. Mesbah, perhatikan, Keluaran pasal 27 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, diminta Tuhan Musa membuat bait suci, di bait suci itu ada ruang-ruangnya, dan di ruang kudus, ya, yang memisahkan nanti ada ruang maha kudus, itu untuk berhadapan dengan ruang kudus dibuat mesbah bakaran. Di situ dibakar persembahan, perhatikan. Nah, mesbah itu ada ukurannya, perhatikan, harus engkau membuat mesbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mesbah itu 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Nah perhatikan ya, saya kasih panah warna kuning, itu adalah meja atau mesbah bakaran. Letaknya di ruang kudus, di depan ruang maha kudus. Imam-imam akan bakar persembahan di sana, saudara. Nah perhatikan, bahannya adalah kayu penaga. Nah itu pohon yang kita lihat, itu pohon penaga, pohon yang dibuat, kayunya dibuat, yang pertama adalah untuk mesbah, di mana korban bakaran dibakar. Jadi Tuhan menunjuk, jadi Tuhan nggak nyari pohon yang susah-susah ya, cari kayu jati dari Wonosari, wanda susah ya nyarinya. Cari yang gampang sebenarnya. Ini gampang saudara, dan ini pohon yang memang kuat dan ada banyak di sekitar padang gurun. Jadi nggak susah nyarinya sebenarnya ketika Musa diminta untuk mencari kayu penaga untuk membuat mesbah. Dan yang kedua, dipakai juga untuk sebuah benda yang sangat-sangat berharga. Apa itu? Tabut perjanjian, saudara ya. Ini saya punya miniatur tabut perjanjian ya. Ini aslinya dibuat dari kayu penaga. Coba kita baca Keluaran 37 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Bezaleel membuat tabut itu dari kayu penaga, saudara ya. Sekali lagi dari kayu akasia yang kita lihat, pohonnya yang seperti payung, ya, yang kita biasa ketemukan di tengah-tengah padang gurun, syur, padang gurun sin, banyak ini ya. 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnya itu dengan emas murni dari dalam dan dari luar, dan dibuatnya bingkai emas di sekelilingnya. Jadi bahannya dari kayu tapi disaput emas ya. Perhatikan nih, ini miniatur yang saya buat ya. Jadi yang saya punya nih miniaturnya, ini adalah disaput dengan emas ya. Kalau ini bukan emas saudara ya, ini mainan belaka ya. Saya suka mengumpulkan mainan-mainan seperti ini. Nah saudara, ini adalah bagian yang penting di mana nanti di tabut ini isinya adalah 10 perintah Allah, 2 loh batu yang diukir oleh tangan Tuhan, begitu ya, yang kita pelajari itu. Walaupun yang dibuat itu adalah buatan yang kedua, karena yang pertama udah dibanting Musa di Gunung Sinai, karena Musa marah dengan orang Israel karena buat patung sesembahan anak lembu emas ya, tapi kemudian Musa membuatnya kembali. Tapi satu hal yang kita pelajari di sini adalah bahwa tabut ini dibuat untuk menyimpan 2 loh batu yang penting itu, yang isinya 10 perintah Allah. Dan ini menjadi satu benda yang sangat penting, karena ini akan diangkat kemana-mana. Kehadiran tabut perjanjian adalah melambangkan kehadiran Tuhan. Nah ini dibuat sekali lagi dari kayu penaga. Nah saudara, itu yang kita pelajari ya saudara, tidak panjang lebar hari ini karena kita akan melanjutkan. Nah saudara, sebelum saya tutup dengan nilai-nilai bagaimana Tuhan telah memberikan kita sebuah hal yang baik, saudara, saya ingin kita lihat kembali ya peta yang kita lihat di sini. Perhatikan ya, yang saya kasih lingkaran warna hijau itu padang gurun Syur, itu tempat di mana pohon penaga itu banyak tumbuh. Nah perhatikan ya, di jalur warna merah, sekali lagi ya, dari Mara
ke Elim, kemudian sampailah mereka ke yang sebuah tempat yang saya kasih lingkaran warna kuning. Ada yang terlihat, cukup terlihat di sana, wilderness of sin, artinya padang gurun sin. Nah saudara, saya berharap saudara bisa melihat ini saudara ya, jadi di padang gurun sin ini, apa yang kita pelajari. Saudara, saya tidak akan mengajak saudara ke sini karena bis kami nggak berhenti, biasanya nggak berhenti karena nggak bisa lihat apa-apa padang gurun saudara. Tapi saya minta saudara membaca dalam Kejadian pasal yang ke-16. Ya, saudara baca Kejadian pasal 16 di rumah sebagai belajar mandirinya. Ya, baca Kejadian pasal 16, apa yang terjadi di padang gurun Sin. Nah, saudara kirim jawabannya ke nomor WA Alitea, ya nanti akan diberikan nomor WA-nya, saudara nanti akan diundi dan jawaban yang benar akan mendapatkan hadiah, ya. Jadi ini mandiri, ini pelajaran belajar mandirinya adalah karena saya tidak berhenti, biasanya juga tidak berhenti, ngapain berhenti padang gurun, ya kan? Tidak ada apa-apa di sana. Tetapi di padang gurun Sin ini ada peristiwa yang sangat-sangat luar biasa. Apa itu? Nah, saudara baca ya nanti ya dalam Keluaran pasal yang ke-16 sebagai belajar mandiri kita untuk kita mendapatkan jawaban apa yang terjadi di sana. Kirimkan jawabannya ke nomor WA Alitea ya. Masih ada dapat hadiah, luar biasa ya. Baik saudara, itu yang akan kita pelajari saudara. Nah di padang gurun Sin ini terjadi peristiwa yang indah, kemudian kita juga menuju ke di bawah padang gurun Sin, itu sebelum Gunung Sinai, karena sesi berikutnya kita akan belajar Gunung Sinai, karena di Gunung Sinai ini kita berhenti saudara. Jadi minggu depan kita akan sampai ke Gunung Sinai. Ada apa di Gunung Sinai? Musa terima 10 perintah Allah. Nah kita akan lihat, saya berkunjung ke sana, kita naik Gunung Sinai dan lain sebagainya, saudara kita akan menikmati Gunung Sinai ya. Nah tapi sebelum sampai Gunung Sinai, antara padang gurun Sin sampai Gunung Sinai ada tempat namanya Rafidim. Ya di Rafidim ini peristiwa apa yang terjadi saudara? Nah ini peristiwa yang sangat menyesakkan saudara, di mana Musa akhirnya tidak bisa masuk tanah perjanjian, karena pukul gunung batu sampai keluar air. Bayangin saudara ya, ini menjadi sesuatu yang sangat menyesakkan. Ya ini hal yang waduh begitu, nanti kita sangat emosional waktu kita nanti ada di perjalanan kita di Yordania. Saudara ya, nanti kita di negara Yordania, kita akan ada di sebuah tempat di mana, waduh di sana emosional sekali saudara. Saya percaya kalau saudara di sana saudara pasti nangis. Saya pun nangis berkali-kali saya ke sana, saya nangis saudara. Kenapa? Karena saya bisa membayangkan Musa mimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Puluhan tahun mimpin bangsa yang tegar tengkuk, tinggal mau masuk dari tempat ini Yordania, bukit tinggi dia bisa melihat Israel. Dan di situ Musa tidak diizinkan masuk sama Tuhan. Waduh, rasanya saudara piye gitu ya, tapi itulah yang terjadi. Nanti saudara baca sendiri di Keluaran pasal 17. Ini pelajaran mandiri ya buat kita, tetapi untuk pertanyaannya adalah di Keluaran pasal 16. Apa yang terjadi di padang gurun Sin ya, tapi nanti saudara baca juga Keluaran pasal 17 supaya ngerti nih perjalanannya seperti apa, supaya kita bisa memahaminya. Baik. Kita akan melihatnya kembali dalam materi kita. Sebagai penutup, kita lihat nilai-nilai rohaninya, saudara. Ini saya tarik mundur ketika orang Israel masih ada di Mesir. Tuhan berfirman begini, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Saudara, Tuhan itu ternyata sangat peduli dengan kita. Matanya melihat, kalau hari ini engkau sakit, dia melihat. Kalau engkau sedang menderita, kalau engkau sedang sengsara, Tuhan melihat. Dia melihat saudara.
dikasih penegasan, iya aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat 38, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri, nah ini, yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini saya jelaskan tadi ya, susunya bukan susu sapi, bukan susu beruang ya. Di sana ada yang susu yang terkenal ya susu kambing, saudara. Madu yang terkenal adalah sari korma. Perhatikan, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Perhatikan ya, orang Israel diberi janji oleh Tuhan, janji tanah perjanjian. Nah Anda bayangkan begini, tanah perjanjian yang diberikan Tuhan itu tanah kosong apa enggak, saudara? Nih tanah perjanjiannya bukan tanah kosong. Tanah itu sudah dihuni oleh orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Jadi orang Israel, perhatikan, dipimpin menuju tanah Kanaan dengan perjalanan yang begitu berat. Saudara tahu orang Israel selama di Mesir kerjaannya, mereka bertani dan mereka menjadi tukang, tidak ada yang bisa perang. Tapi di perjalanan mereka harus menghadapi ancaman dari berbagai hal. Tuhan sedang melatih mereka berperang. Karena ketika mereka sampai ke tanah perjanjian, mereka tidak sedang menduduki tanah kosong. Itu tanah sudah ada penduduknya. Jadi mereka harus perang, membunuh orang-orang di sana, menyingkirkannya sehingga mereka akhirnya mendudukinya. Saudara, ini yang kita mesti punya gambaran. Jadi bukan tanah perjanjian, tanah yang kosong melompong kemudian ditempati di kapling-kapling, bukan begitu, saudara. Ini sudah ada penduduknya. Jadi mereka perang harus. Nah, padang gurun adalah melatih mereka dengan kekuatan untuk bisa memenangkan peperangan. Perhatikan ayat 9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Tuhan melihat, Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Jadi hari ini melalui perjalanan kita menuju ke Gunung Sinai, saudara hari ini belajar bagaimana Tuhan memberikan kepada kita sebuah penyertaan. Dia mengerti, peduli atas kesusahan kita, dia mampu menolong kita, dan dia menyediakan mujizat bagi kita. Amin. Untuk pelajaran kita, baik, sampai ketemu minggu depan kita akan membahas, kita akan sampai perjalanan kita di Gunung Sinai ya, sebuah tempat yang hari ini namanya Saint Catherine. Jadi Saint Catherine ini adalah tempat di mana di kaki Gunung Sinai, di sana hanya ada satu hotel yang kita bisa tinggali di Saint Catherine. Jadi kita akan belajar di sana, ada tempat yang bagus juga, saudara. Ada satu gereja yang unik, nanti minggu depan saya akan jelaskan. Ini gereja penting, sebuah yang pengetahuan yang harus tahu ya, supaya kita bisa mengerti tentang pelajaran-pelajaran ini. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Kami yang belajar hari ini bukan hanya ilmu pengetahuan yang kami terima, tetapi kami juga mendapatkan nilai-nilai rohani. Jika hari ini kami merasa sengsara dan menderita, penuh persoalan, hari ini kami belajar ternyata Tuhan mengerti, Tuhan tahu, dan Tuhan menuntun langkah demi langkah, Tuhan menetapkan langkah-langkah kami, sehingga ketika kami harus menghadapi persoalan, menghadapi keringnya air kehidupan, menghadapi pahitnya kehidupan, Tuhan mampu mengubahnya menjadi manis, bahkan mampu mengubahnya menjadi berlimpah-limpah. Diberkatilah kami semua yang mendengarnya, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian kelas pengajaran kita hari ini. Bila saudara merasa terberkati, saudara bisa membagikan video ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Dan hari ini kita juga akan bagi-bagikan merchandise dengan cara menjawab pertanyaan berikut ini.